Pendakian yang seharusnya menyenangkan justru berubah menjadi pengalaman menegangkan. Itulah yang dialami oleh seorang pendaki perempuan asal Tangerang yang selama 22 jam harus bertahan dan berusaha keluar dari zona yang menakutkan. Itu tuh suasana udah kayak creepy karena itu udah masuk sore. Iya. Udah masuk sore itu aku ngerasa kok creepy banget ya, apa karena ini gunung, ini puncak tuh hanya tersisa kita aja yang belum summit sampai puncak. Tidak hanya itu saja, banyak peristiwa janggal terjadi sepanjang pendakian. Ditambah kemunculan sosok pocong yang membuat suasana kala itu semakin menyeramkan. Pas diarahin center, aku lihat bang, ada sosok pocong. Dan itu bener-bener jelas banget bentuknya dari atas sampai setengah badan dia. Aku pikir itu cuman itu salah lihat atau apa. Sampai akhirnya aku nunduk, aku gini lagi, masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Di malam kali ini kita sudah menghadirkan narasumber, seorang pendaki wanita yang pernah melakukan pendakiannya ke Gunung Pangrango. Mengalami kejadian horor hingga sampai tersesat. Untuk lebih jelasnya, langsung aja deh kita sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam, Kak Tika. Halo. Apa kabar nih, Kak? Baik. Alhamdulillah baik ya, nah, dekat juga rumahnya sini. Iya, betul. Di Ciledug nih. Nah, Kak, setelah pendakian Gunung Pangrango ini, kakak sempat trauma nggak sih sama gunung itu lagi? Untuk di pendakian kali ini bang, aku ngerasa trauma. Oke. Betul. Terutama untuk pendakian tektok ya, karena kan aku tuh nggak pernah tektok. Di awal. Dari awal mendaki selalu ngecamp. Di Pangrango ini aku tektok. Dan agak sedikit trauma setelah kejadian ini. Betul. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau ada yang ajak aku ke Pangrango, aku nggak mau. Oke Kak, ditahan dulu aja nih. Untuk lebih jelasnya nanti bakalan diceritain aja ya tentang pengalaman pendakiannya di Gunung Pangrango. Namun, sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua gak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua nih, yang mau menjadi narasumber di Besok Pagi, kalian mempunyai kisah horor pengalaman pendakian, bisa langsung aja kunjungi di nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Urutannya jika tidak siap. Oke, Kak Tika, itu gimana ke awal mula ceritanya nih, kalau boleh tahu? Ya, jadi itu pendakian aku yang salah satunya bikin aku trauma sih, Bang. Karena kan sebelumnya itu aku kalau mendaki selalu ngecamp ya. Oke. Pada saat itu kita tuh di akhir Juni mau melakukan pendakian Pangrango, tapi tektok. Oh, tektok. Oke. Karena alasannya itu temen aku juga, dia kan baru pertama kali mau naik gunung. Sedangkan aku tuh pengalaman aku kan ngecamp terus kan. Terus aku bilang, ya udah deh bismillah kita tektok. Jadi akhirnya kita ngelakuin prepare kita juga bukan yang fisik atau apa ya Bang ya. Soalnya kalau misalnya aku juga naik gunung tuh jarang juga aku prepare fisik. Tapi kali ini kan nanti tektok ya. Pikiran aku kayak ya udah yang penting tubuh sehat aja, stamina fit. Sampai di hari H kita berangkat ke base camp, menuju base camp jam 12 malam menuju base camp. Dari Tangerang ke base camp itu kita sampai jam 2 malam ya. Oke. Di situ kan harusnya kalau yang
normal ya, kita tuh harusnya istirahat dulu buat start pendakian di subuh. Karena si pihak base camp bilang, kalian nggak bisa naik terlalu pagi, harus kalau bisa tuh paling maksimal setelah azan subuh. Oh, Gitu. kalau untuk TikTok ya? Benar. Oke. Nah, di situ kita, oh iya, Kang, nanti kita naik deh maksimal abis subuh. Cuman waktu itu tuh karena aku kan berangkat dengan teman aku dan pacar aku, mereka kan after kerja ya. Jadi mereka tuh kurang istirahat, mereka sempetin lah tidur di base camp. Tapi waktu itu aku sih udah cukup tidur karena aku udah tidur dari sebelumnya kan. Jadi mereka bangun itu jam 4, mereka prepare mandi, terus sarapan. Kita tuh mulai ready itu sekitar jam 5 kurang. Sebenarnya menurut aku sih karena aku belum ada pengalaman TikTok, jadi aku pikir ini udah termasuk cepet kok, maksudnya subuh banget nih kita berangkat gitu. Oke lah kalau untuk TikTok paling juga nanti sore atau malam jam 7 jam 8 udah sampai base camp. Gitu kan pikiranku. Ya udah kita berangkat startnya jam 5 kurang, sampai di pos depan itu, pos masuk kita sempat foto itu jam 5.20-an. Foto masih aman, karena udah mau masuk pagi, jadi gelapnya tuh yang nggak terlalu gelap banget kan. Kita jalan biasa, setiap pos itu kebetulan aku selalu video, selalu foto. Nggak ada yang masalah sih di situ. Terus sampai lewatin Telaga Biru, semua aman. Sampai akhirnya ada di pos itu, temen aku karena kurang tidur, dia minta waktu buat tidur sebentar. Sebutlah temen aku ini Tama namanya ya. Tama ini minta tidur sebentar, tapi nyatanya 45 menit bang tidurnya. Sebenarnya itu udah makan waktu banget kita buat naik ke atas kan, karena kan kita nggak tahu nih estimasi sampai puncak tuh idealnya jam berapa. Gitu. Dia tidur sampai akhirnya 45 menit, dia bangun, udah seger, ya udah kita terusin lagi. Seperti biasa ya bang, kalau misalnya aku kan setiap pendakian, setiap tempat tuh aku harus ada video, foto, kayak gitu buat ya. Dokumentasi ya? Buat dokumentasi. Kita juga lama pas di air panas, karena kan di situ main-main air dulu. Terus kita lakuin lagi pendakian, sampai akhirnya di Kandang Badak, itu jam 12 siang. Di situ kita masih banyak orang, terus kita istirahatlah sebentar kan, kita makan gorengan, minum, sama kita nanya tuh sama si bapak yang penjual, Pak, kira-kira tuh estimasi kita ke puncak berapa lama? Ya paling kalau misalkan ini 3 jam Neng, kata dia gitu kan. Oh, terus aku berunding sama Tama dan pacar aku Reski, Eki dipanggilnya ya. Kita berunding, gimana ya, kita terusin gak sih ke puncak? Karena ini udah jam segini, kalau kita muncak jam 3 sore sampai puncak, itu pasti turunnya akan kena malam. Tapi kan kalau aku tuh prinsipnya gini bang, selagi badan fit, aku kan merasa fit nih, kita bertiga. Ya udahlah, emang resiko kita nggak sih? Karena kita kan TikTok. Sebenarnya juga itu konyol ya menurut aku, karena kita tuh nggak ada persiapan yang benar-benar matang buat TikTok. Kita tuh nggak ada perlengkapan yang mumpuni ya bang ya, kayak misalnya sebenarnya emergency blanket itu nggak hanya diperlukan dalam pendakian camping gitu kan, harusnya kita juga sedia, terus sama jaket yang agak lebih tebal, mungkin kita nanti akan kedinginan di jalan, itu kita nggak ada. Tapi untungnya tuh di tas aku ada jaket tipis, dan itu akhirnya kepake juga kan di pas pulangnya. Nah, tapi si Tama dan Eki ini, mereka nggak ada bawa perlengkapan yang lebih. Cuman logistik kita tuh hanya roti, snack. Ya udah, di situ Kandang Badak kita ada meeting sebentar, lanjutkah atau turun? Tapi aku dan si Eki ini bilang, lanjutlah.
Karena menurut kita kalau misalnya kita menyerah gitu aja di jam 12 siang itu terus turun, kayak masa sih kita nyerah kayak gitu ya. Tanggung. Sayang banget, bener tanggung banget karena kan kita juga waktu ya, berkorban waktu buat datang ke situ. Akhirnya kita mutusin buat tetap naik ke puncak. Kaget dong Bang, di situ dari Kandang Badak jalur ke puncak itu bener-bener yang ternyata kok gini ya gitu kan. Aku juga kaget sih sebenarnya. Jalurnya si Pangrango ini menurut aku agak lumayan ya dibanding aku sebelum-sebelumnya mendaki di Gunung Jawa Tengah. Terus ya udahlah kita terusin jalanin. Kita kena hujan sebelum nyampe puncak. Itu kan tanjakannya bener-bener tanah yang tanah akar gitu ya? Tanah akar, betul. Akhirnya kena hujan, terus kita kan ada prepare bawa jas hujan ya. Kita pakai jas hujan. Di situ udah mulai dingin. Cuman ya udah kita banyakin gerak aja biar nggak kedinginan. Kan biasanya kan kalau dingin ya udah banyakin gerak. Kita tetap mendaki, tapi Bang di situ nggak ada pendaki lain selain kita nih yang naik. Kaget dong. Kok sepi sih? Aku bilang gitu kan. Kayaknya cuma kita deh yang terakhir naik. Gitu. Udah gas nggak nih? Ya udah gas aja lah. Udah nanggung, udah nyampe sini. Mau balik juga sama aja gitu kan. Treknya ketemu lagi gini turunnya nanggung nih gitu. Tiba-tiba di pertengahan jalur kita ketemu ada 3 cowok. Ternyata dia itu melintas. Dia tuh summit 2 puncak gede dan yang terakhir Pangrango. Ya, kita ketemulah sama mereka. Terus aku berpikir, wah akhirnya ada temen nih. Nggak ganjil dong. Kan kita 3 orang, dia 3 orang. Ya udah, kita bareng-bareng yuk ke puncak. Aku bilang gitu. Iya Kak, dia bilang. Akhirnya ya udah kita bareng-bareng ke puncak. Di situ juga dengan konsekuensi yang ada, kita mikirnya, duh ini kena hujan. Karena kan jujur ya aku juga baru kali ini yang benar-benar kena hujan deras gitu pas pendakian dan jalurnya juga lumayan banget kan di situ. Tapi ya udah semangat biar sampai puncak. Nah, udah deket sampai puncak nih Bang. Aku kan jalan duluan ya pertama. Itu tuh suasana udah kayak creepy. Karena itu udah masuk sore. Iya. Udah masuk sore itu aku ngerasa kok creepy banget ya. Apa karena ini puncak tuh hanya tersisa kita aja yang belum summit sampai puncak. Di situ aku ngerasa karena suasananya udah nggak enak di aku berhenti. Aku nengoklah ke belakang ke teman-teman aku di belakang. Aku bilang, kalian cepetan dong jalannya. Karena jarak aku tuh sama mereka lumayan ya Bang ya, kayak 2 meteran lah. Terus akhirnya aku di situ agak berjalan mundur lagi karena untuk menyeimbangi mereka kan jalannya. Akhirnya udah kita sampai di puncak. Kita juga di situ sampai puncak akhirnya jam 4. Jam 4 pas. 4 sore. Iya. Lebih lama dari yang Abang Warung bilang kan, dia 3 jam bilang kita sampai jam 4. Sampai jam 4 kita nggak emang di sana kita nggak usah lama-lama ya di puncak karena kan kita mikir turun juga nih. Kita belum turun. Ya udah kita di sana di puncak tuh cuman ya minum, makan cemilan. Terus di sana tiba-tiba cerah Bang. Alhamdulillah nih cerah. Aku mikir, wah kita dikasih cerah pas udah sampai puncak. Jadi kita tuh kayak mikir, udah nggak butuh nih jas hujan. Gitu. Jas hujan, kita buka, kita taruh trash bag, masukin tas. Udah kan, habis itu kita turun. Di situ estimasi pemikiran aku sih, jam 6 itu udah sampai Kandang Badak. Karena kan di Kandang Badak ada warung dan ada pos camp ya, meskipun mungkin di hari Minggu itu aku mikir juga biasanya yang ngecamp itu kan hari Sabtu ke Minggu, ini kan Minggu ke Senin ya. Ya udahlah yang penting sampai di warung Kandang Badak dulu. Ternyata pas dari puncak ke Kandang Badak itu tuh kita nggak nyampe jam 6 di sana. Jadi
Lebih. Jadi kita sampai di kandang badak itu jam 7 malam. Dan di perjalanan itu, yang aku bingung, pertama aku naik itu kan ada simpang Pangrango gede ya. Iya. Di turun itu kita nggak nemuin. Kita berenam bingung. Ini simpang Pangrangonya mana ya? Kok kita nggak nemu? Hampir di situ mikir, apa kita salah jalur ya? Apa ada jalur lain kah? Atau gimana? Akhirnya si Tama yang mimpin. Dia duluan. Sebentar deh gue cek ya, kalau misalnya ada tali rapia itu berarti ini jalur gitu. Ya udah dia jalan, turun duluan, akhirnya dia ketemu sama tali rapia. Ini bener kok jalur, udah ikutin gue, dia bilang. Tapi di situ tuh Bang, aku udah ketakutan. Karena ini bener nggak ya? Salah jalur nggak ya? Gitu. Dan maksudnya gini, aku tuh mikir kalau misalnya sampai kenapa-napa kita nyasar, kita nggak ada persediaan yang mumpuni nih, gitu kan. Snack kita juga udah sisa sedikit, apalagi air. Karena kan kita mikirnya di Pangrango itu banyak warung ya Bang. Jadi ya udahlah kita stok air tuh seadanya di tas. Aku selalu sih Bang kalau misalnya di perjalanan dan aku ngerasa takut, ngerasa nggak kuat, aku selalu dalam diri itu baca sholawat, istighfar, selalu banget gitu. Karena menguatkan diri aku dari dalam kan. Sampai akhirnya kita ngeliat, wah kandang badak, tapi jam 7 malam. Akhirnya nyampe di kandang badak, ternyata di sana ada beberapa pendaki yang memang lagi istirahat. Kayaknya mereka tuh duluan turun dari puncak, tapi mereka masih istirahat di sana karena pas aku tanya sih ada yang cedera ya di situ. Nah, di pendakian ini aku baru banget ngerasain di kandang badak ini, aku ngerasa sesuatu yang bener-bener, ini aku nggak pernah nih ngalamin di gunung-gunung lain. Yang sebelumnya ada banyak gunung itu dibilang horor lah apalah, aku nggak pernah ada ngerasain apapun. Tapi di sini aku di kandang badak, aku kan emang udah mau pipis ya Bang. Jadi aku bilang sama Eki, temenin aku pipis ya, gitu. Kita jalan lah ke toilet di kandang badak itu. Nah, kebetulan di situ ada 2 tenda yang lagi mau ngecamp. Pas lagi jalan mau ke arah toilet, kira-kira 5 meter lah ya, terus ada abang-abang tuh dari tenda mau bantuin kita ngasih tahu di situ tuh toiletnya, karena center kita itu hanya dari handphone waktu itu kan. Nggak bawa headlamp ya? Bawa headlamp, cuman headlamp aku kan agak kurang terang ya, jadi kita tambahin senternya tuh handphone. Sedangkan kan itu tuh sepenglihatan aku tuh gelap semua tuh ya di toilet itu gitu kan. Akhirnya sama abang-abang yang di depan tenda itu diarahin lah senter. Senter dia tuh terang banget Bang. Jadi kelihatan lah ya toilet itu. Nah, pas sambil jalan, dia itu kayak lagi benerin posisi senternya biar terarah ke toilet yang terdekat dari aku ya. Maksudnya kan ada 2 toilet, yang satu di kiri, yang di kanan tapi agak ujung gitu. Dia ngarahin yang di kiri karena mungkin terdekat dari kita kan. Dia arahin center, belum dapet. Nah di situ tuh ada baju-baju digantung. Pas diarahin center, aku lihat Bang, ada sosok pocong. Dan itu bener-bener jelas banget bentuknya, dari atas sampai setengah badan dia. Aku pikir itu cuman itu salah lihat atau apa. Sampai akhirnya aku nunduk, aku gini lagi, masih ada. Dan sampai dia senternya benar-benar terarah, itu masih ada. Aku penasaran, karena gimana ya Bang, karena nggak pernah ngalamin sebelumnya yang horor-horor. Jadi aku kayak, coba deh, aku mau tahu kalau memang bener. Nah, memang aku ini nggak ada ngomong sama Eki, karena setiap kejadian sesuatu yang horor di gunung manapun atau perasaan aku yang gak enak, aku nggak pernah cerita di tempat ya, kecuali nanti pas udah sampai base camp atau
udah selesai. Atau cerita dari teman-teman juga, mereka juga ceritanya pas di base camp gitu. Jadi karena rasa penasaran aku dengan sosok pocong ini, aku mencoba pilih toilet itu. Gitu. Aku bilang sama Eki, terus dia bilang, yang sana aja, yang kanan. Nah, aku bingung kan, kenapa dia pilih yang jauh, dan si abang yang nyenterin aku, karena udah dapat posisinya, terus dia bilang, yang ujung gelap loh, kata dia gitu. Tapi si Eki ini lebih milih yang ujung. Aku bingung kan di situ, kok dia milih yang ujung ya, gitu. Ya udah, akhirnya kita milih yang ujung. Terus di situ kan gelap banget ya bang, tapi aku nggak ada perasaan apa-apa sih di situ, karena ya udah kan disenterin. Terus headlamp aku tetap standby, terus handphone juga aku bawa handphone ke dalam. Terus ya udah lewatin lagi tuh yang tadi toilet aku lihat pocong, itu udah nggak ada. Pocongnya udah nggak ada? Iya. Jadi si sosok itu tuh yang sebelumnya ada di antara baju-baju yang lagi digantung, pas aku balik, aku lihat itu nggak ada. Jadi bajunya tetap ada, tapi si pocinya udah nggak ada. Gitu. Dari situ aku, aduh, ini kok gue diliatin. Sebelumnya nggak pernah ngerasain apa-apa di gunung manapun, tiba-tiba diliatin gitu kan. Jadi kayak, apalagi posisinya kita tek-tok. Dan harus tetap jalan pulang, nggak bisa kita stay atau apa. Masih harus jauh lagi iya ya? Banget, itu kan kandang badak, itu masih jauh banget ke bawah. Tapi ya udahlah, aku mikir ya udahlah, hadapin aja nih, biar gimana pun kita tetap jalan sampai bawah, sampai base camp. Nah, di kandang badak ada warung buka kan bang, posisi buka tuh, masih buka. Ya udah, aku minum teh anget gitu, terus sambil aku ngilangin perasaan yang tadi aku itu loh, perasaan ketakutan aku itu, aku sambil ilangin. Akhirnya ya udah, kita lanjut lagi nih bang. Yaudah kita turun yuk, kita turun. Nah, si cowok yang 3 bareng di puncak itu, kita bareng turunnya. Jadi berenam berarti? Berenam. Karena ya udahlah, biar rame juga nih di trek, nggak bertiga aja gitu. Nah, kita kan ada mau lewatin air panas tuh bang. Ya kan. Di situ aku duluan jalan di air panas itu. Aku duluan jalan karena nggak tahu ya, posisi malam itu tuh airnya deres banget. Dibanding kita pas naik, aku tuh ngelihat kok ini jadi kayak air terjunnya jadi ada beberapa gitu ya. Sebelumnya kan kayak sedikit. Ya udahlah, karena uap-uap juga gitu kan. Akhirnya aku jalan terus, tapi sepenglihatan aku ke depan itu ada headlamp. Ada orang. Yang aku pikir, siapa nih pendaki yang masih mau naik jam segini? Ya. Cuman ya udahlah, aku juga terserah dia mau naik jam berapa, aku tetap jalan. Ya kan kalau misalnya itu dari jauh, kita kan pasti akan samprokan ya. Tapi aku jalan, kok headlampnya hilang gitu, lama-lama hilang. Ternyata nggak ada siapa-siapa di situ. Nggak ada orang? Nggak ada orang. Tapi aku lihat dari jauh itu ada headlamp orang gitu, kayak pendaki. Yang arah mau nyebrang ke air gitu? Mau naik gitu, dia mau naik, aku mau kesana. Jadi akan ada amprokan kan sebenarnya, tapi ternyata nggak ada, headlampnya itu hilang. Lama-lama aku kesana, jalan ke depan, udah nggak ada. Lah, tadi kayaknya mau ada orang deh. Tiba-tiba nggak ada nih gitu. Cuman ya udahlah, lanjut aja jalan. Gitu. Turun sampai di pertengahan jalan, aku mulai sakit. Mulai sakit. Tiba-tiba aku tuh kunang-kunang bang. Di trek itu. Bahaya banget nih. Masih jauh perjalanan. Aku kunang-kunang. Rasa mau pingsan banget bang. Jadi setiap aku ngeliat itu kabur pandangan. Kabur.
Sampai akhirnya Eki tuh bilang, apa headlamp kamu ya kekencengan di kepala. Oke. Sama dia, bilang tuh, ya udah headlamp kamu digantung aja di leher, biar kepala kamu tuh nggak ketekan. Udah aku lakuin, kita tetap jalan, tapi yang aku rasain adalah ya tetap kunang-kunang, terus rasa mau zep gitu loh bang, gitu kan. Aku sampai di trek itu akhirnya aku agak ngambek lah ya. Aku ngambek. Kenapa tuh? Karena aku nggak bisa nahan itu. Nggak bisa nahan kunang-kunangku itu. Tapi mereka tetap jalan. Aku bilang di situ, boleh nggak sih berhenti dulu? Aku tuh kunang-kunang. Akhirnya bang, gue langsung duduk. Langsung aja duduk di tengah jalan itu. Duduk. Sama Eki aku dikasih minum. Terus sampai akhirnya diem dulu kita berapa menit. Aku ditanya, gimana aman nggak? Ada ditawarin, apa mau digendong? Ya aku kan mikir juga ya bang. Ya kita bawa badan sendiri aja tuh berat. Pasti gimana dia mau gendong aku. Aku nggak mau jadi beban kan. Aku bilang, bismillah aku bisa gitu. Sambil di situ sih aku juga makan roti perbekalan kan, masih ada sisa. Karena aku sakit, aku sempat minta istirahat. Jadi si 3 cowok ini kita suruh, bukan aku sih yang suruh, Tama suruh mereka, bang lo duluan aja. Gue ada cewek soalnya di sini. Ada anggota kita ada cewek. Jadi lo kan cepet nih, mereka kan cepet ya jalannya ya, bertiga itu. Jadi duluan aja. Takut menghambat gitu ya. Bener. Kita kan gak enak ya bang. Apalagi itu bukan teman kita awalnya kan. Kita cuma ketemu di trek waktu itu. Ya udah mereka duluan, turun. Kembalilah kita lagi bertiga. Gitu. Sampai masih di jalur, itu ada rombongan. Dia itu lagi rest. Terus karena kita juga ngelihat, oh ada yang ngeres tuh, kamu mau ngeres nggak? Kita mau ngeres nggak? Ternyata kita juga mau rest di situ. Nah karena sebelumnya aku sakit itu aku ngambek, mungkin cowok aku juga kesel kali ya, kamu nggak usah ngambek-ngambek mungkin ya mikirnya. Jadi di situ kita agak udah bete-betean nih. Kebayangkan bang, aku tuh kayak mikir, aduh udah kayak gini, masih jauh turun. Terus bete-betean gini kan, Tamanya juga udah capek juga gitu kan. Akhirnya kita milih rest ketika ada pendaki lain yang lagi istirahat. Nah, pas ngeres, karena mungkin akunya lagi bete-betean ya, aku duduklah di seberang sama Eki. Jadi Eki, Tama, dan pendaki lain, aku di seberangnya. Aku nyebrangin mereka gitu. Aku duduk sendirian, terus diem. Nah, di situ bang, kayak ada sesuatu berat banget di punggung. Di leher sampai ke punggung tuh berat. Dan ada hawa, itu nggak enak banget. Di situ aku langsung, aku harus apa ya dalam hati aku? Aku tetap baca-baca terus kan, sholawat, istighfar. Sampai akhirnya aku nggak bisa nih sendirian ngatasin ini. Aku langsung lari ke arahnya Eki di sebelahnya. Aku langsung, ayang, langsung kayak gitu ya. Sama dia langsung ditenangin. Aku dirangkul, dipuk-puk pundaknya, kata dia, baca-baca dia bilang gitu. Ya aku tetap itu kan baca-baca, terus dikasih minum. Pokoknya terus aku bilang, aku nggak nyaman di sini. Aku bilang gitu. Kita nggak usah di sini, kita lanjut aja. Aku bilang gitu. Ya udah akhirnya aku lanjut. Karena aku udah ngerasa nggak enak, lebih baik kita jalan aja nggak sih daripada kita diem ngikutin tim lain istirahat gitu kan. Akhirnya kita jalan lagi, lanjut turun. Nah di situ aku mindset kali ya bang ya. Aku mikir gue harus kuat, gue harus bisa ngelewatin ini dengan yang sakit. Dan aku mikir gini sih, kayaknya akan ada warung lagi deh. Nanti gue mau makan lah Indomie atau apa gitu. Yaudah, akhirnya kita turun. Nah di perjalanan itu, tiba-tiba nih Eki juga sakit.
dia mual. Terus aku kan jadinya bingung ya Bang. Aku aja lagi kayak gini gitu kan. Terus ngelihat dia juga sama nih, mual, muntah. Mungkin asam lambung naik atau gimana, karena kita kan juga belum makan nasi ya seharian itu. Oh iya. Ya, karena TikTok itu kita mikirnya sore udah sampai base camp, tapi ternyata jauh banget. Akhirnya pas dia muntah-muntah, ya udahlah, di situ aku juga lemah, tapi aku harus juga nguatin dia gitu kan. Ya udah, di situ kan nggak enak ya, masih nggak enak tuh hawa aku sama Eki kan yang dari tadi bete-betean itu. Akhirnya di situ kita mungkin berdua mikir kita nih masih jauh loh perjuangan kita buat turun ke bawah. Jadi nggak usah lah ada bete-betean. Akhirnya ya udah baikan. Terus juga mungkin aku nggak tahu ya Tama itu ngedampingin kita berdua tuh gimana, karena kan dia juga mungkin capek juga gitu. Di situ aku mikir kan, sorry ya, gue sakit kayak gitu kan. Tapi oke lah, gue masih bisa nih lanjut turun. Ayo kita jalan lagi. Sampailah di Rawadenok, pos Rawadenok yang ada warung. Gini Bang, jadi sebelumnya itu pas naik, gue sempet pinjem sisir di warung itu. Gue tuh aneh Bang, kalau mendaki itu kayak harus on point lah ya biar mood kita naik. Jadi gue ada sempet minjem sisir tuh waktu berangkat. Sama warung itu. Dan dia punya, ternyata kan di luar ini banget ya. Gue kira abang-abang ini nggak pakai sisir. Ternyata pas gue jajan, Bang punya sisir nggak? Punya gitu. Boleh dibawa nggak sih? Aku bilang gitu kan. Oh, dipinjem berarti? Iya, aku minjem. Boleh dibawa nggak sih? Nanti aku turun, aku kasih lagi ke abang. Dengan pedenya kan aku bilang aku turun, aku kasih lagi ke abang. Aku kira aku turunnya sore kan. Jadi sampai situ udah malam, tapi warungnya tuh tutup. Cuman di depannya masih ada minuman-minuman dijajarin gitu. Nah, di sebelah kanannya ada tenda. Kan aku mikir kayak, itu tenda siapa ya berdiri sendiri di situ. Nah, kita duduk di pos itu, aku bilang gini, kok warungnya tutup ya? Aku mau balikin sisir nih. Nah, gak lama sih abang-abang yang punya warung dateng. Ternyata dia tuh masih buka gitu. Nah, Bang, mau balikin sisir yang tadi. Oh iya, saya tunggu-tunggu, kata dia gitu. Ternyata malam juga kalian, gitu. Terus, iya Bang, kita kena malam, kelamaan kita ya kayaknya jalannya gitu. Sorry ya Bang, gitu. Bang, kita beli minum dong. Akhirnya beli minum di situ. Nah, terus mungkin si abang itu ngeliat kondisi aku ya, kayak udah yang capek, kayak gitu kan. Dia bilang gini, ya Neng, kalau misalnya tenda saya nggak ada orang, saya mau kasih ke kalian, buat kalian istirahat gitu kan. Karena ini kayaknya sih bakalan mau hujan, dia bilang gitu. Itu jam berapa tuh Kak? Itu kira-kira jam 9-an ya kayaknya. Jam 9 malam, iya. Terus dia bilang gini, ini soalnya juga ke bawah masih jauh juga kan, dia bilang gitu dengan cuaca yang kayak gini. Tapi di tenda itu ternyata lagi ada orang yang mau observasi gunung, observasi hewan. Di situ kan taman nasional ya, ya. Jadi ya Bang, ada orang yang emang iya dia mau observasi. Ini kan taman nasional, dia bilang gitu. Oh ya udah nggak apa-apa Bang. Lagian juga saya nggak bawa sleeping bag. Aku bilang nggak bawa peralatan apa-apa. Kalau misalkan nanti saya nenda di sini, pas malam kan pasti dingin ya. Nggak mungkin dong kita nggak pakai sleeping bag. Aku pikir. Kita lanjutin lagi perjalanan. Nah sampailah di pos warung terakhir. Itu kira-kira jam 11 lewat ya. 11 lewat setengah 12. Pos warung terakhir itu. Warung mana tuh? Rawadenok 1 kalau nggak salah ya. Pokoknya ada warung terakhir yang dia itu ada shelter juga. Ya kan di situ akhirnya kita sampai. Nah, ada beberapa pendaki juga yang lagi istirahat karena ada masalah juga sama fisik di situ. Karena udah jam setengah 12 malam kan aku kayak, duh ini udah lelah banget. Udah pikiran tuh udah baru kali itu aku di gunung ada kepikiran mendingan gue tiduran di rumah deh.
Agak sedikit menyesal. Betul. Oh, oke. Baru di situ, Bang. Baru banget di situ aku ada pikiran, ngapain ya gue di sini? Lebih baik gue tiduran aja di rumah, gitu kan. Nonton TV, gitu, nonton film, daripada ini 11:30 malam loh, masih di tengah hutan. Dan dengan yang pakaian seadanya, celana pendek gitu kan, itu dingin banget. Dan aku udah lelah banget di situ. Di shelter itu si Tama juga tidur. Akhirnya, gue tidur dulu ya, kata dia. 5-10 menit. Nah, ngeliat Tama tidur, aku kan pesen pop mie dulu, Bang. Buat makan, aku pesen mie. Yang penting ada masuk ke perut ya. Kita kan harus melanjutin lagi nih perjalanan. Nah, setelah aku makan mie, aku bilang nih sama Eki, kayaknya aku mau tidur juga deh, sebentar ya gitu, 15 menit deh. Oh ya udah, karena mungkin kita udah kemalaman juga ya Bang, 11:30 sampai di sana kan. Jadi manajemen waktu itu penting banget. Jadi aku dikasih 15 menit ya tidur. Nanti dibangunin, jangan marah. Oh, oke. Gitu. Perjanjian dulu tuh ya. Benar. Akhirnya aku tidur. Dan itu tidur nyenyak banget. Sampai aku ingat sama mimpi. Itu bener-bener yang nyenyak banget. Karena udah capek ya mungkin ya. Sampai akhirnya aku dibangunin. Bangun gitu, udah 15 menit. Ya udah. Itu dingin banget Bang, dingin banget. Karena kan kita posisinya diem ya. Terus si Eki juga nih posisinya dia duduk tapi dia akhirnya ketiduran juga kayak gitu. Dia tuh udah dingin juga, ini udah dingin semua. Nah akhirnya kita bangunin Tama, Tam bangun, ayo lanjut lagi gitu. Ya udah, akhirnya lanjut. Terus udah deh lumayan ya udah dapet tidur gitu kan. Ya semangat, jalanlah kita gitu kan. Nah ada, aku lupa ya Bang, pos berapa itu yang ada shelter tempat duduk juga nih. Ada pos yang ada tempat duduk. Aku tuh dari jauh udah ngelihat pos itu, perasaanku tuh kayak mendingan jalan aja gitu ya, karena nggak suka ngelihat pos itu kayak creepy banget gitu kan. Karena suasananya juga udah malam banget, tengah malam, udah jam 12-an lah ya, jam 12-an. Tapi si Tama ini karena dia jalan duluan, dia duduk Bang langsung di pos itu. Aku tuh di dalam hati kayak agak gondok gitu. Kenapa sih lo tuh nggak minta persetujuan buat kita istirahat nggak ya? Istirahat dulu ya di sini gitu. Langsung duduk aja. Jadi mau nggak mau, aku juga ikutan duduk gitu kan di situ. Dengan kondisi malam itu yang udah sepi, aku tuh di belakang itu kan di pos gak enak banget deh, posisi di belakang itu seperti ada sosok gitu ya Bang. Aku bilang sama Eki, kayaknya aku gak bisa deh kalau tektok lagi. Aku lebih baik ngecamp, karena aku gak suka berada di tengah hutan gini, tengah malam. Aku bilang gitu sama dia. Dia bilang, nanti aja dibahas di base camp, dia bilang gitu. Terus aku diem di situ, ya udah. Karena si Tama itu kalau udah duduk, dia nanti tiduran, dia agak lama ya. Terus aku langsung senggol Eki, udah jam segini nih, ayo lanjut gitu kan. Ntar kita mau sampai jam berapa sampai base camp? Aku bilang gitu. Akhirnya, yaudah yuk lanjut. Nah lanjutlah. Mau arah jembatan dong, ya kan. Di jembatan itu, kita bertiga, kita bener-bener udah naikin speed Bang. Yang tadinya kita tuh pas naik, speed kita tuh lambat ya, tapi saat naik lewatin jembatan itu cepet, nggak yang panjang kayak kita rasain pas turun. Nah pas turun udah speednya dinaikin, tapi perasaan gue tuh kayak nggak habis-habis deh nih jembatan. Dan ternyata Eki sama Tama juga merasakan itu. Itu jembatan nggak habis-habis, kok panjang banget ya. Cuman kan kita nggak ngomong ya. Pas di trek kita nggak ada ngomong, ini jembatan kok kayak lebih panjang sih gitu. Lebih lama berarti? Lebih lama. Dan pas berangkat itu, jembatan kayu-kayu itu kan ada yang bolong ya Bang. Ya
memang ada yang bolong, tapi pas berangkat ya nggak terlalu banyak gitu kan. Tapi pas pulang kayak lebih banyak harus nyari jalannya yang bolong-bolong itu kan. Jadi lebih agak, kok ini banyak amat sih cobaannya gitu di sini. Ya udah, kita terus aja jalan, kita terus jalan sampai akhirnya jembatan selesai. Dalam hati aku, akhirnya selesai juga nih jembatan gitu. Berarti kan arah mau ke Telaga Biru ya. Di situ di perjalanan ada pohon bang di sebelah kanan. Jadi posisinya tuh Eki, aku, Tama. Tapi Tama agak di belakang aku ya posisinya. Jadi ada pohon di sebelah kanan. Itu tuh kayak ada sesuatu yang nabrak pohon itu, dahannya, dahan dan daun-daunannya kayak ada yang nabrak terus jatuh. Eki langsung sigap center. Karena nih sebelumnya si Eki ini skeptis ya bang, nggak ada mau ngeiyain ada horor atau apa, dia nggak pernah setiap nggak peduli gitu, nggak peduli. Iya. Terus dia langsung senterin, nggak ada, dia lihat nggak ada apa-apa, nggak ada buah atau apa yang jatuh gitu kan, sesuatu yang jatuh, tapi di pohon itu aja yang bergerak gitu. Nggak ada binatang juga, kan dia pikir kelelawar lah atau apa, atau burung atau apa gitu kan. Dia gini-giniin, dia cari-cari nggak ada. Terus sampai akhirnya Tama langsung nyeletuk, udah deh nggak usah dicari-cari, jalan aja gitu. Mungkin ngapain lah kita, maksudnya yang kayak gini-gini udahlah kita lupain aja gitu, kejadian-kejadian kayak gitu menghambat perjalanan gitu kan. Kira ya udah, kita lanjut jalan sampai mau ke Telaga Biru itu. Biasa ya bang, si Tama itu bilang gini, mana sih Telaga Biru? Dia bilang gitu. Padahal dalam hati aku, aduh maksudnya jangan banyak omong deh gitu, jalan aja gitu nggak sih bang gitu kan. Soalnya pas udah masuk kawasan Telaga Biru itu, gue tuh ada nyembau wangian gitu. Wangi apa tuh kak? Bunga. Iya. Secara spesifik nggak ngerti bunga, tapi kayak ya bunga-bunga kuburan gitu loh bang, di Telaga Biru. Karena kan sebelumnya naik itu kan film Gunung Gede itu kan udah muncul ya. Oh iya, ya nggak sih. Tapi kan pikiran aku tuh horornya mereka itu karena mereka di filmnya itu ya, mereka ada sesuatu dari bawah kan, dari sebelumnya, bukan gunungnya. Jadi aku kayak, ya udahlah, Bismillah aja nih, nyium-nyium kayak gini gitu kan. Aku juga, si Tama juga ada ngomong kayak gitu lagi, kayak takutnya ya bang ya nantangin atau gimana kan. Terus, tapi aku nggak negur dia di situ karena aku tuh saving juga energi, jadi ngapain lah daripada ditimpalin lagi nanti yang ada jadi debat. Jadi lebih baik jalan terus, meskipun ada bau itu juga aku nggak ada ngomong sama teman-teman gitu kan. Kira kita lewat itu, justru nih kejadian di antara kita bertiga itu lebih terasanya setelah Telaga Biru. Kalau sebelumnya dari atas kandang badak aku yang udah dikasih lihat pocong, tapi untuk kedua orang ini mereka ngerasainnya setelah Telaga Biru. Arah mau turun padahal. Betul. Ya? Oh iya. Betul banget. Dengan kondisi trek batu-batu itu gitu kan, kita jalan kok kayak nggak abis-abis ya jalurnya, kok kayak nggak nyampe-nyampe. Dan aku ada lihat posisi batu gede di sebelah kanan. Kok kita udah lewatin ini ya? Kok lewatin lagi gitu? Oke. Cuman ya udahlah, jalan aja lah. Di situ kita bertiga memang apapun yang terjadi jalan. Nah, pas banget bang di situ gerimis. Cuma Tama doang yang pakai jas hujan karena dia masih lengkap ya jas hujannya. Kan kalau aku sama Eki udah kita masukin trash bag. Jadi males ya bang, kayak bongkar-bongkar sampah gitu. Udahlah, lanjut aja meskipun hujan. Gerimis terus langsung hujan deres bang. Aku pikir tuh pecah kabut ya, ternyata hujan deres. Nah, untungnya aku kan emang ada jaket tipis gitu di tas, langsung lah pakai kan.
si Eki ini bener-bener yang style Ya udah, traileran, itu aja adanya. celana pendek Iya. gitu. Terus hujan deras, ya udah lewatin aja. Kita nunduk jalan terus nggak peduli itu udah sampai mana, yang penting kaki kita melangkah biar cepet sampai. Tapi nggak sampai-sampai. Ketiga kalinya lihat batu itu lagi. Batu di yang sebelah sama? kanan. Iya. Aku sampai, duh ini tuh sebenarnya nyasar nggak sih? Aku kan takut yang nyasar ke yang arah air terjun Curug itu loh Bang. Aku jadi kayak pikiran tuh udah kemana-mana, kayak apa ini ke air terjun ya? Apa kemana kok? Masalahnya tuh pagi kita lewat sini nggak selama ini. Kenapa pulang jadi lama banget? Padahal kita udah jalan terus, nggak ada berhenti-berhenti, nggak ada foto. Kaki juga cepet gitu kan langkahannya. Mau itu batu segede apapun ya udahlah injek aja gitu. Nggak nyampe-nyampe. Udah kan? Terus pas perasaan itu, duh udah dilewatin lagi gitu. Ternyata tuh dirasakan hal yang sama Eki dan Tama. Gitu Bang. Udah setelah kejadian yang aku bilang nggak nyampe-nyampe itu, si Eki ini ada denger suara anak kecil. Anak kecil. Lagi pada ketawa-ketawa. Tapi yang dia denger itu seperti suara anak kecil lagi ketawa tapi di suatu ruangan Bang. Yang kayak bergema gitu. Tapi tuh rame banget. Nah, di saat itu kan Eki ya nggak langsung cerita ya ke kita. Emang kita nggak pernah ada cerita apa-apa kalau di jalur, pasti selalu nanti udah selesai. Di situ dia dengar ada suara anak kecil lagi ketawa-ketawa, tapi seperti di dalam ruangan. Sedangkan di situ nggak ada ruangan, ya kan? Dan anak kecil mana yang main jam segitu ya? Betul. Posisi udah jam 1 lewat, setengah 2. Terus kita jalan terus sampai di akhirnya yang Tarentong ya Bang ya, pos Tarentong. Pokoknya kalau udah Tarentong, wah berarti ini udah deket ya? nih, gitu kan. Ya udah kita jalan terus. Ya sebenarnya sepanjang jalan itu kan aku udah nggak peduli lagi ada perasaan apalah, ada sesuatu yang ngeliatin atau apa, udah nggak peduli lagi, yang penting udah sampai base camp kayak gitu. Akhirnya kita ngelewatin si Tarentong, udah kelihatan tuh mulai Bang bangunan-bangunan yang udah mau keluar jalur. Di situ kita seneng tuh. Akhirnya ya jam berapa nih? Jam 2. Aduh jam 2 ada ojek kali ya, gitu kan. Berpikir ada ojek, tapi ternyata motornya aja Bang yang diparkir. Orangnya motor banyak nggak ada tukang ojeknya. Ya sekarang hujan deras gitu ya Bang. Orang juga pengennya tidur gitu kan. Udah kan, terus nggak ada tukang ojeknya. Akhirnya ya udah kita jalan aja lah sama base camp. Ya udah tetap harus jalan. Itu belum berhenti hujannya Bang. Bener-bener sampai base camp kita. Dihujanin tuh. Bener. Sampai base camp jam 2 lewat. Aku ingat banget. Si teteh base camp nungguin, belum tidur. Karena dia khawatir kali ya. Kok ini tamu saya belum pulang-pulang, yang tektok gitu kan. Akhirnya si teteh bilang, alhamdulillah udah pada sampai. Dia bilang gitu. Kenapa? Katanya gitu kan, ada kendala apa? Kata dia. Kena hujan ya? Sebenarnya ya teh, kita tuh kena hujannya pas mau muncak, tapi sebentar. Pas di puncak kita dikasih cerah kok gitu. Nah, hujan derasnya itu teh pas sesudah si jembatan, aku bilang gitu. Terus teh itu tuh aku lewatin jalan yang setelah jembatan itu, yang Telaga Biru ke sana, aku ngerasa nggak nyampe-nyampe teh. Aku bilang itu kayak udah dilewatin ya, aku terus ngelewatin lagi. Si teteh ketawa, dia cuma ketawa. Kata dia gini. Sebenarnya mah pendaki juga banyak yang cerita, dia bilang gitu. Banyak yang disesatin di situ, diputer-puter, dia bilang. Itu yang bikin mereka tuh pada lama, kayak nyampe itu lama. Wah, berarti bener ya, aku bilang. Soalnya nih, berangkat aja nggak selama ini, kenapa? Pas pulang lama banget, gitu. Terus, ada ngerasa aneh nggak di Telaga Biru? Si teteh nanya. Aku cerita.
ada sih teh, aku nyium bau, aku bilang gitu. Cuman enggak sih, aku nggak ada lihat apa-apa, cuma aku kecium bau bunga, aku bilang. Terus dia bilang, ya kan emang nggak tahu katanya cerita-ceritanya itu. Dia bilang kan ada penunggunya cewek kayak gitu-gitu. Ya aku ya bang, setiap mau naik gunung aku nggak pernah mau cari tahu juga cerita-cerita apanya gitu. Karena kan tujuan aku memang mau aktivitas aja ya naik gunung gitu, nggak mau tahu dan nggak mau cari tahu tentang apa sih mistisnya apa, nggak mau gitu. Nah disitulah aku juga cerita nih, akhirnya aku cerita sama Tama dan Eki apa yang aku lihat dan yang aku rasain dari sepanjang trek itu, kena trek malam itu kan. Dan akhirnya terdengar juga dari si skeptisnya Eki ini. Dia juga cerita yang tadi dia dengar suara anak kecil ketawa. Ternyata bener ya, maksudnya mereka pun yang skeptis gitu bisa ada cerita gitu, dia ngerasain sesuatu juga. Gak cuma aku nih gitu kan yang dari awal kandang badak aku udah diliatin pocong gitu kan. Kira ya, oh memang serem ya ternyata. Ya gak tahu sih, karena aku sih nggak pernah yang namanya kayak aku lihat berita atau aku nonton Gunung Lawu lah mistis. Tapi saat aku kesana aku nggak ada apa-apa kok. Aman semua. Aman semua. Malah kenanya di Pangrango ya. Pangrango. Yang aku rasa ini gunung deket nih dari rumah gitu kan. Ya udahlah aman-aman aja kesana. Malah di situ dapat kejadian horor. Gitu. Sampai di situ aku yang ini harus mandi semua, pokoknya kita kan juga habis kehujanan ya bang. Kita mandi ya sambil wudhu juga, karena kan takut kenapa gitu ya. Maksudnya ya udah jaga-jaga aja wudhu. Udah akhirnya istirahat. Tapi di situ juga aneh nih bang, orang rumah. Kakak aku tuh tahu ya aku suka naik gunung. Yeah. Cuman di kali itu aja, pendakian di kali itu tuh dia WA aku, Kak, lo udah sampai rumah belum? Karena gelas gue pecah tiba-tiba. Dia bilang gitu, gelasnya pecah di rumah. Jadi di rumah tiba-tiba gelas pecah. Gue takut ada terjadi sesuatu sama lo. Dia bilang gitu. Makanya dia ngechat. Dia ngechat aku. Terus aku bilang, alhamdulillah sih mbak udah sampai selamat. Fisik juga nggak kenapa-napa. Cuman memang aku bilang sama dia, tapi baru kali ini Tika ngerasa Tika kejadian horor mbak gitu kan. Oh kata dia gitu. Karena baru kali ini juga kak, lu kan sering naik gunung, tapi ya udah gue paling doain lu sehat gini selamat sampai bawah. Baru kali ini gue tau lu naik gunung itu tuh gelas pecah tiba-tiba. Padahal gue nggak senggol nggak apa, dia bilang kayak gitu. Itu kakak aku. Jadi langsung kepikiran ke situ. Iya langsung kepikiran aku. Lo ini nggak kenapa-napa kan di sana kayak gitu. Nah, abis itu dia langsung bilang sama aku, Kak, itu emang serem, dia bilang gitu kan. Gue abis nonton film, terus aku giniin, Mbak, ya namanya film ya, maksudnya, kayaknya kalau kita nonton aja tuh, mau dibilang serem atau gimana, kita tuh nggak akan dapet feel, ternyata bener ya serem, enggak. Aku bilang, datang langsung, itu yang bikin, oh bener gue ngerasain kejadiannya. Karena di gunung manapun itu yang dibilang serem aja aku nggak ada apa-apa kok gitu. Tapi ternyata yang ini gitu deh bang. Jadi bikin gue trauma juga. Jadi trauma sekarang? Trauma. Ada temen ngajakin lagi naik Pangrango. Tektok lagi? Tektok. Dan mau? Enggak. Kirain masih mau. Kalau mau kan berarti bukan trauma namanya. Aku bilang next time deh, lo dulu aja, aku bilang gitu. Kalau ngecamp mungkin nggak masalah ya? Bisa dibicarakan. Berarti kan ini total pendakiannya hampir 22 jam ya? Iya, 22 jam. 22 jam tektok tuh. Tektok. Gila. Dengan peralatan yang seadanya, dengan bekal yang seadanya. Betul. Dan tapi sebelum naik ini Kak, ada sempat buat cari-cari apa nih yang gue perluin buat tektok ini? Kan ini kan pertama kali tektok nih. Iya, betul. Dan sebelumnya ini kan lebih sering naik ke camp. Iya. Kan pasti perbedaannya jauh tuh dari segi logistik dan juga manajemen waktu. Iya. Di situ apa yang dipersiapkan tuh? Ini sih yang nggak boleh ditiru ya. Ya. Nggak ada. Cuman outfit. Outfit? Outfit trail run. Oke. Yang aku cari.
Tapi untuk manajemen waktunya kita nggak ada yang cari. Dari mulai segi logistik, Logistik, P3K-nya gitu. logistik juga enggak. Jadi kayak perbekalan kita benar-benar seadanya, biskuit, nggak ada nasi. Cemilan-cemilan. Cemilan-cemilan, kita tuh nggak ada makan nasi, Bang. Anjir. Dari awal kita sarapan aja, sarapan mie goreng. Pagi ya? Iya, Mie, mie goreng, bukan nasi. bukan nasi. Anjir. Naik ke atas nggak bawa nasi sama sekali. Terus kenapa di pos juga kita nggak makan nasi gitu? Iya. Karena kita mikirnya kita cepet kok, nanti juga udah turun. Oke, berpikirnya cepet cuma TikTok doang, ntar sore juga turun ya. Betul. Tapi alam berkehendak lain ya. Berkehendak lain. Wah, dari mulai Kendalanya. dihujanin Betul. sampai malam juga tuh. Betul. Berarti dari segi persiapan perjalanan itu cuma yang dilihat outfitnya ya. Iya. Karena kan outfitnya di aja. media-media sosial, Iya. oh kalau TikTok nih outfitnya kayak gini, Iya, gitu-gitu. betul. Gitu-gitu aja Gitu berarti. aja. Bener-bener yang kita siapin hanya outfit, ya olahraga juga enggak. Terus manajemen waktu juga enggak ada. Menurut aku itu Sejalannya aja berarti. sejalannya. Lo capek, lo berhenti. Iya. Lo jalan lambat nggak apa-apa. Padahal itu kan tipe pendaki santai ya. Itu lebih ke ngecamp sih yang Iya, pendaki seharusnya. seperti itu ya. Iya. Karena kan bawa carrier. Kalau kita tektok kan cuman bawa hydropack aja kan. Harusnya lebih cepat dong jalannya. Tapi realitinya waktu kita itu tetap jalannya santai. Poin tuh yang harus diperhatiin Diperbaiki sih, lagi ya bener. nantinya. Sebenarnya aku nggak kapok tektok juga. Sebenarnya akan ada rencana juga tektok, tapi dengan semua Persiapan yang yang harus matang dari Iya. manajemen waktu juga, semua deh. Nggak mau terulang lagi, karena kan kalau udah gitu capek di kitanya ya, Iya. Bang ya. Kasian juga teman-teman yang lain Iya. juga, pasti bakalan kena juga tuh. Iya betul. Berarti kan nggak bawa jas hujan, bawa ya, Jas hujan bawa. headlamp bawa semuanya. Bawa. Tapi kan juga baterainya juga kita nggak siap stok juga. Yang ada aja berarti. Yang ada aja. Sisa karena gunung kan kemarin. berpikirnya, ya nggak sampai malam ini. Iya. Ya. Ngegampangin jadi. Ngegampangin. Jadi nggak ternyata boleh. itulah musibah awalnya tuh. Betul. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Oke, ini kan berarti tanpa persiapan sekali banget ya. Nggak ada persiapan yang matang tentang pendakian ini. Dari mulai pulang kerja langsung berangkat tuh. Iya. Satu, kurang tidur juga ya. Betul. Terus juga ya kurang istirahat juga. Betul. Tadi kan sempat di trek ini sering tidur di beberapa tempat. Iya. Itu kayaknya tidur 15 menit, 20 menit itu kayaknya seger ya. Betul. Gitu ya. Tidur itu udah kayak ngeriset lagi nih energi. Oke. Padahal cuma 15 menit kan. Dan sini ada banyak banget perbedaannya setelah turun. Yang dari awal itu naik dari mulai jembatan, terus yang lainnya itu kan nggak ada kayak bolong-bolongan. Itu aman ya. Aman. Dan juga cepet jalannya. Cepet. Tapi kenapa pas turun ini bisa lama gitu kan? Iya. Itu dia. Karena kita juga bingung ya Bang di situ. Kok ini jembatan Oke. makin panjang? Padahal paling jalan ya 15 menit, 20 menit ya. Iya. Kalau mau naik ya, Betul. 15 menit, 20 menit paling lama Betul. itu. Itu bisa lebih dari itu pas turun. Hampir 2 jam kita. Hampir di 2 situ. jam di jembatan doang Iya. tuh. Logikanya turun lebih cepat nggak sih? Benar. Harusnya turun lebih cepat. Ya. Dan kita nambahin speed juga kan. Kita juga terus aja nggak mau ada berhenti. Ya kalau kita berangkat kan ngambil napas mulu ya Bang. Berhenti ngambil napas. Terus Berapa kan detik? pemandangannya bagus, foto-foto. Foto-foto, ya kan? video, foto-foto. Ya turun. Aku aja nggak megang handphone sama sekali Bang pas turun. Karena udah fokus buat fokusnya turun aja. buat turun aja. Yang Dan penting itu sampai terasa base camp lama aja. tuh. Iya, terasa lama sekali. Ternyata ini bukan cuma mitos ya. Iya. Memang banyak yang cerita juga. Banyak. Kalau udah lewatin jembatan pas turun malam itu pasti terasa Iya, lama. Terasa lama. Ini bukan yang sekalinya saya Iya, nemuin yang kayak gini. betul. Oh, dan itu udah di konfirmasi sama Teteh Warung Sama juga. Teteh Warung. Memang seperti itu. Betul. Banyak juga pendaki yang ngalamin kejadian kayak gitu. Betul. Nah, kan sempet pacarnya Katika ini kan sempat skeptis sama hal seperti itu. Nah, di Pangrango ini gimana? Untuk dia yang skeptis, ya Eki tuh di Pangrango dia sampai di base camp dia langsung cerita. Oke. Tadi saya dengar. Sebenarnya sepanjang trek pun si Eki ini sering ngerasain ada sesuatu ngeliat atau apa, merasakan emang horor sih dia bilang gitu ya. Cuman kan dia nggak
peduli gitu ya Iya. pas di jalur. Tapi pas di base camp dia bilang, "Aduh, tadi gue dikasih denger suara anak kecil tuh. Banyak banget rame di suatu kayak di suatu ruangan, di dalam ruangan. Kayak di dalam ruangan Di gitu. dalam ruangan. Oh, Bergema. kayak kedap berarti suaranya Kedap, gitu ya. iya. Tapi berarti banyak dong anak kecil itu. Sempet cerita Banyak, jelas lebih dari 1, lebih dari 2 kayaknya. Banyak. Kayak anak-anak di playgroup kali ya Bang ya, di dalam ruangan gitu. itu posisinya setelah turun jembatan ya? Iya, setelah lewat Telaga setelah Warna? lewat, iya. Yang tadi sempet jalan, itu lagi. Iya, betul. Nah, Di berarti situ. kan batunya ini berbentuk patok gak sih ya? Iya, Yang sebelah kanan itu kan sebelah kanan, patok tuh ya? patok. Sempat ngeliat angka-angkanya nggak? Kan ada angka-angkanya itu. Enggak sih, kalau angka udah nggak ini ya, udah nggak. Cuman bentuk batunya itu Bang, bener-bener sama banget sama yang gue lihat pertama. Iya, memang sama semua batunya itu. Bukan batu patok, tapi yang bukan patok. bukan batu patok. Oh, kirain kan di Nggak. kalau kita naik kan berarti ada sebelah kiri tuh. Iya. Kayak ada HM berapa misalkan gitu. Enggak, ini bukan patok. bukan batu itu. Bukan. Oh. Jadi batu alam Iya, yang di ada gunung lah ya, pinggiran. heeh. Cuman itu bentuknya sama dan udah terasa 3 kali gue lihat itu batu sama. Sama persis. Harusnya kan kalau misalkan batu-batu di pegunungan itu beda-beda dong bentuknya, meskipun itu sama. Dan itu gue inget banget. Iya, saya kira itu patok. Yang sempat lihat-lihat itu kan memang turun itu kan banyak patoknya tuh. Ternyata bukan patok Bukan. batunya. Batu-batu ya kayak batu pondasi Batu gitu. pegunungan, iya. Itu memang bener ya. Ya di situ. Itu terasa lama juga tuh ya. Terasa lama Sampai bawah tuh. sekali. Dengan posisi hujan, dingin banget. Oke, nah ini kan Kak Tika tadi sempat cerita ini kan pertama kalinya ngeliat sosok di gunung. Sebelum-sebelumnya ini kan belum pernah ngeliat ya. Belum, Entah di Gunung Lau, Sindoro, Iya. segala macam itu belum pernah ngeliat. belum pernah. Dan di Kanang Badak dikasih lihat sosok pocong. Pocong. Ini berarti pertama kali ngeliat pocong, Kak? Pertama kali lihat pocong. Gimana Kak reaksinya? Waktu ngelihat sosok itu tuh langsung, Iya. hah, nggak salah nih gue lihat pocong. Gue tuh selama ini kalau ngelihat pocong kan di TV ya Bang. Iya, pasti kayak TV ya Iya, gitu ya. di- Tapi sama gitu kan? Bentukannya Lebih gede. lebih gede. Posturnya gede banget. Oke. Gede. Terus ya itu ada ikatannya itu. Kayak jambul gitu Mm-mm. ya. Tapi mukanya nggak jelas Bang di situ. Nggak Nggak jelas jelas. mukanya. Nggak jelasnya Bentuknya jelas, tapi mukanya nggak jelas. Kan kayak, hitam gitu. iya hitam. Nggak jelas, kayak misalnya ada putihnya terus hitam-hitam, nggak ada. Aku cuman lihat itu, bentuknya jelas banget, tapi mukanya nggak jelas. Nggak nampak banget. Reaksi pertama kali yang lu rasain gimana tuh? Merinding langsung ke seluruh badan, langsung jelek gitu loh. Iya. Tapi kan aku juga make sure lagi ya Bang. Takutnya tuh, enggak terus aku liatin lagi. Nggak hilang dong. Hilangnya ya itu. Pas setelah Pas- keluar dari kamar mandi baru hilang. Aku Tapi nengok sempat konfirmasi sama Eki di bawah itu. Di situ enggak, Pas tapi di pas base camp. di base camp iya. Sempat ingat juga nggak? Kenapa lu nunjukin kamar mandinya yang lebih Perasaan dia jauh? nggak enak. Oh, cuma bilang kayak Mm-mm. gitu. Oh. Aku bilang, padahal yang lebih dekat sebelah kiri. iya. Dan Kenapa aku sengaja nunjukinnya? untuk make sure juga penglihatan aku dong. Oke. Kalau emang itu pocong, yaudah aku samperin aja. Gitu kan. Oh. Terus Oke. dia lebih milih yang jauh. Makanya aku bingung kan, kenapa kamu lebih milih yang jauh? Dan itu gelap banget, kita nggak ada pencahayaan yang cukup kan. Iya. Perasaannya udah nggak enak. Oh, dia di bawah bilang Iya. kayak gitu. Terus aku bilang apa karena itu kan, gue sih nggak tahu ya Bang, itu toiletnya itu ada apa aja di situ. Karena kan ada, kita tuh kalau yang di kiri kayaknya ada ruangan dulu atau apa kayak Iya. gitu ya. Gue juga belum ke toilet itu sih. Pas Itu- siang tuh aku nggak ada ke toilet. Itu tempat buat persinggahan. Hah? Persinggahan kalau ada yang evakuasi dari atas di drop di situ dulu. Oh gitu. Iya. Oh, Ya wajar aja. Beda rasanya kan, hawanya Iya. beda. beda banget. Nah, tadi kan juga sempat bilang nih, naiknya kan ketemu pertigaan Pangrango ya. Turunnya itu nggak ketemu. Nggak ketemu. Berarti nembusnya langsung di belakang kamar mandi. Di belakang dari toilet, arah toilet. Nggak. Tetap tembus yang kita berangkat kok. Oh, Tapi ketemu pertigaannya itu. Ketemu. Jadi pas turun tuh, kok nggak ada pertigaan ya? Harusnya kan kita nemu dong pertigaan simpang Iya. Pangrango gede. Tapi tuh nggak ada, makanya kita pikir kita salah jalur. Oh, oke. Tapi bener kan Tapi jalurnya? bener,
pas tembus di Kandang Badak tuh yang jalur kita naik itu. Oh, oke. Berarti itu masih masuk akal. Ya. Kebanyakan pas turun itu biasanya tembusnya langsung ke kamar mandi. Oh. Nggak pernah ketemu yang pertigaan itu, Iya. jarang tuh. Oh gitu. Kan dari jam 12 sampai Kandang Badak. Ya, bisa sih sebenarnya kalau nggak ada hujan mah, bisa nggak sampai malam banget turunnya. Karena hujan itu memperlambat jalan juga kan. Iya. Tanahnya jadi licin. Jadi kayak licin banget. jalur air juga Iya, itu. betul. Jalur Itu ya, Pangrango Bang. emang keren Yang sih. tadinya gue mau outfit, tuh jadinya Udah nggak bisa bergaya nggak berarti bisa, ya? udah tanah semua. Wah itu, ya boleh sih outfit ya. Cuma kan harus dipersiapkan lagi dari segi logistik dan segala macam. Dan Betul. sebelum mengakhiri video kali ini, mungkin Katika punya kesan pesan nih buat teman-teman yang mendengarkan ceritanya di malam kali ini. Oke. Apa tuh? Mungkin pesan aku buat teman-teman pendaki, kita bolehlah ada tujuan untuk mendaki dengan dress well. Yang lagi hit sekarang Mungkin ya. iya, mungkin sekarang zamannya juga TikTok ya. Cuman itu balik lagi kita harus mempersiapkan dari semuanya sih, segi manajemen waktunya, perbekalan, sama mental dan fisik sih yang perlu utama itu. Karena kan sebenarnya kita nggak akan tahu di alam itu cuacanya akan seperti apa. Jadi semua harus dipersiapkan dengan baik. Oke, udah. Udah. Oke, dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman serta safety dalam melakukan pendakian. Mungkin itu aja dari gua Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.